untuk tema hari ini tidak hanya membahas mengenai saraf terjepit, tapi juga seperti yang kita saksikan tadi videonya adalah mengenai diabetes, silent killer yang menjadi favorit, penyakit favorit di Indonesia, begitu ya. Nah, pengeluhnya ini biasanya para pemirsa yang sudah menderita diabetes itu susahnya adalah mengkonsumsi obat seumur hidup. Nah, itu apakah memang harus seperti itu atau seperti apa sebetulnya? Iya, jadi teman saya dari luar negeri gue sering tanya, is it right that if I'm a diabetic, I always take the capsule on all of my times? Dia selalu bilang gitu. I said, no, you don't have to take it. Saya bilang, kamu tidak harus meminum obat seumur hidup dengan catatan. Nah, dengan catatan tapi ya, satu, minum kapsul pankro saya. Kedua, pola makan yang tepat. Apa saja buah mana yang boleh, buah mana yang tidak boleh, makanan mana yang boleh, makanan mana yang tidak boleh, minuman mana yang boleh, yang tidak, semuanya ada di saya. Kenapa ini bisa membantu? Karena sehebat apapun kapsul pankro saya tidak akan bermanfaat ketika pola makannya masih ngawur, gitu kan. Jadi harus selalu menjaga pola makan yang bergizi dan seimbang. Seimbang itu apa? Menyesuaikan penyakitnya, gitu kan. Kemudian minum kapsul secara teratur. Kemudian mengecek kadar gula darah antara 3 sampai 7 hari sekali. Jangan sampai ngeceknya sebulan sekali. Kalau sebulan sekali pada saat gulanya tinggi ini nggak akan ketahuan. Jadi pada saat gulanya loh kok naik ini malah karena saya habis hajatan makanya gini-gini, saya tambah kapsul pankronya dosisnya. Suatu saat udah cek 3 hari cek udah normal, berarti saya kurangi lagi. Atau ngedrop, saya nggak minum sama sekali. Nah disitulah akhirnya kita bisa menjadi dokter untuk diri sendiri. Jadi kelemahannya kalau di medis tuh ya dokter katakan oke ini 4 kali 1 sampai sebulan 4 kali, sehingga ada sampai saya ketemu pasien yang pingsan 3 kali karena hipoglikemia, gula darahnya sudah sangat rendah, minumnya masih banyak. Ini penyebab saya sering pusing, sering gemeter, deg-degan, disangkanya malah jantung. Enggak, ini kadar coba cek aja gula darahnya. Orang cuma 65, bagaimana nggak pusing, nggak deg-degan, keluar keringat dingin gitu kan. Nah, jadi kuncinya adalah satu, pola makan, minum pankro, ngecek kadar gula darah 3 sampai seminggu sekali, olahraga yang teratur, cukup istirahat. Banyak sedekahnya, banyak ibadahnya, berserah diri sama Allah gitu kan. Udah nyaman, disakitin suami, ya mungkin saya dibuat kuat oleh Allah. Disakitin oleh istrinya, mungkin saya lagi dibuat kuat oleh Allah. Yang penting saya bisa mencari jalan keluarkan. Semua yang terjadi di dunia ini udah pasti menurut skenario Allah, saya siap menjalaninya dengan tawakal. Semua beban menjadi ringan. Kalau udah beban ringan, pikirannya nyantai, hormon kortisol tidak meningkat. Padahal kalau hormon kortisol itu meningkat, menimbulkan penyakit baru, memperparah penyakit lama. Makanya enaknya orang bisa istiqomah, bisa sabar itu luar biasa. Cuman sayang sabar nggak bisa dibeli. Iya benar sekali. Kadang-kadang sabar, kadang-kadang kalau ada kejadian bikin dia kaget. Iya. Terutama untuk para ibu dan juga para bapak-bapak ini. Oke, sebelum itu ya, ini loh yang disebut kapsul pankro itu ya. Dijelaskan ya. Jadi kapsul pankro itu dalam satu botol, bisa di zoom, ada 2 warna. Ini yang kapsul polos ini fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah. Kemudian yang polos merah ini fungsinya untuk memperbaiki pankreas. Nah, apa sih pankreas? Pankreas adalah organ tubuh yang fungsinya untuk menghasilkan insulin. Apa itu insulin? Insulin adalah zat yang bisa menurunkan atau menetralkan gula darah. Jadi kalau pankreasnya rusak, kemudian tidak bisa menghasilkan insulin, ya insulin didapat dari obat atau dari suntik gitu. Makanya itulah yang harus minum obat seumur hidup. Nah, menyambung pertanyaan dari Nanda tadi, apakah diabetes itu harus minum obat seumur hidup? Ya, di BMCA tidak. Dulu ketika kesaksian saya 10 tahun yang lalu, baru 10 orang kata teman dokter saya, itu kebetulan Ji, kata, alhamdulillah saya terima. Ini memicu saya, ini hinaan, tapi memicu saya untuk bekerja lebih berat. Dan saya buktikan sekarang ratusan orang, bahkan hampir 1000 gitu kan, hampir 1000 yang sudah jadi terkontrol, yang sudah sembuh, HbA1c-nya sudah normal. Wow, alhamdulillah. Apakah yang menelpon ini kayaknya belum normal, makanya ini curhat. Boleh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang semangat sedikit, Bapak. Dengan Pak siapa ini, Pak? Dengan Pak Samudi Mulyono. Di mana, Pak Mul? Di Jakarta. Di Jakarta. Silakan. Apa yang dikeluhkan ini? Ya, 2 bulan yang lalu saya kan berobat ke BMCA. Oh, Pak Samudi. Iya, Pak. Iya. Oke, Pak, lanjut, Pak.
Ya, alhamdulillah berobat ke situ, sebelum berobat ke situ itu gula darah tinggi, Pak. Tinggi ya. Alhamdulillah berobat ke situ belum ada 2 minggu itu gula darah turun itu sebelum puasa, sebelum makan itu saya gula darah 60. 60 ya. Ya, habis makan 140-an gitu. Iya. Oh ya, Pak Samudi ini dulu kurus, berat badannya udah meningkat 10 kilo ya Pak ya? Iya, naik 10 kilo Pak. HbA1c-nya juga sudah bagus dari yang pertama kali datang. Wow, Iya. alhamdulillah. Sekarang yang dirasakan gimana Pak? Sudah enakan ini Pak ya berarti ya? Ya Ibu. Yang dirasakan seperti apa Bapak sekarang? Ya, yang dirasakan sekarang alhamdulillah ya udah sehat Alhamdulillah. sedia kayak dulu gitu. Jadi nggak ada yang dirasa. Iya, siap. Itu aja Pak Samudi yang mau disampaikan? Cucak rawonya juga udah bagus ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 90% normal. Iya. Alhamdulillah, Insya Allah. Iya. Ada lagi? Ada Bapak yang mau Samudi? ditanya mungkin? Ada yang ditanyakan mungkin? Suaranya jauh banget. Halo Pak Samudi? Halo? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Oh, udah. Yang ditanyakan yang nggak ada kayaknya sih. Iya, iya. Baik, Cuma baik. mengucapkan terima Oh, kasih iya, iya. saja begitu ke Pak Haji. Terima kasih Pak Samudi, saya terus ya. Iya. Iya, yang ada di Jakarta. Diabetes selalu seperti yang disebut tadi ya, bahwa yang namanya alat reproduksi lelaki itu selalu terganggu. Iya. Begitu paketannya begitu. Iya, ya? memang. Jadi diabetes itu komplikasinya diabetic retinopathy, matanya kabur, berkabut sampai pada kebutaan. Diabetic impotensia, kalau sudah 2 tahun kena diabetes dan gulanya tidak terkontrol, sering di atas 250, 300, pasti burungnya pasti berantem terus ya. Yang bawa, kalau di Surabaya yang bawa istri, Pak tolong benerin cucak rawa suami saya. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau orang Jogja, Solo, Pak tolong benerin ya Pak. Kan ya kalau bagi saya ini sih buat hiburan kan masih lumayan. Katanya kalau sini, gitu Iya, kan. kalau orang sini Beda. begitu. Jadi diabetic impotensia, diabetic neuropati, gangguan saraf pada telapak kaki, pada telapak tangan, kaki tebel, kesemutan, kemudian cekot-cekot menjelang tidur kayak ditusuk-tusuk gitu kan. Kemudian polidipsia sering haus, poliuria sering pipis, kemudian polifagia bawaannya lapar terus makan. Semakin Anda merasa lapar itulah gula Anda tinggi. Pada saat Anda gatel itu adalah gula Anda tinggi. Pada saat matanya lebih kabur ganti kacamata nggak akan menyelesaikan masalah. Yang kadang-kadang aneh adalah ketika ganti kacamata si dokter mata atau optician-nya itu tidak pernah nanya Anda punya diabetes atau enggak pernah ditanya. Pokoknya dicek Diganti, Masya Allah. Habis itu kok nggak sesuai lagi ya karena gulanya udah normal, minum pankro gitu kan. benar. Sama kasusnya dengan Pak Samudi. Iya. Jadi pada saat ganti kacamata lu kok nggak tepat Pak kemarin ya karena kemarin di Sinse gulanya 400-an. Sekarang di saya gulanya hanya 60, hanya 120 pasca makan. Iya. Beliau ini kalau nggak salah mungkin sudah 3 bulan nggak ketemu dengan saya tapi selalu kontrol. Oh, saya masih tetap normal Pak. Jadi sudah nggak minum penurun gula loh, sama sekali nggak, sudah nggak ya? Sudah nggak minum penurun gula. Jadi gula segitu udah nggak minum penurun gula. Jadi saya cek HbA1c-nya kurang normal sedikit aja. Jadi kemarin 7 dari yang dibutuhkan adalah 6,5. Dulu berapa? Dulunya 11, sekian. Hanya sekitar butuh waktu 6 bulan atau 5 bulan kok Pak Samudi itu. Nah, ciri khas Anda yang berupa di BMCA, pankreas Anda akan membaik bisa dilihat dari berat badan. Kalau berat badannya sudah meningkat dari sebelumnya, itu saya yakin 100% HbA1c-nya udah menangkit. Udah bagus. Jadi artinya fungsi pankreasnya sudah bagus, sudah mulai bisa menghasilkan insulin dan insulin bisa masuk ke dalam darah sehingga gulanya bisa menjadi turun. Turun begitu normal. Iya, jadi obat kalau hanya sekedar menurunkan kadar gula darah gampang. Mahoni, petai Cina, brotowali, pokoknya sifatnya yang pahit-pahit itu bisa menetralkan, tetapi memperbagi pankreas atau tidak. Nah, harus ketemu dengan ahlinya. Sesuatu yang sifatnya pahit jika berlebihan juga akan merusak liver gitu kan. Jadi harus ketemu dengan ahlinya. Nah, insya Allah obat saya memang tidak sehebat obat dokter, tetapi ingat
setiap sebulan sekali yang mendoakan ketika ada istighosah sama santunan duafa dan anak yatim itu 400-an. Jadi kekuatan dari 400 orang itu doa saya, Allah siriku, hajiriku nggak dianggap oleh Allah. Tapi lo si yatim, si A, yang si miskin, si ini, itu yang dianggap. Dan semua pasien pakai dicatat namanya. Sebutin satu-satu sampai panjang gitu. Ya Allah, semoga si A, si B, si C, si C, engkau angkat penyakitnya, engkau sehatkan penglihatannya, engkau sehatkan pendengarannya, engkau sehatkan hatinya, engkau sehatkan jiwanya. Sampai semuanya didoain, insya Allah. Ya itulah menangnya. Menangnya seperti itu ya. Tidak hanya pada obat, lagi-lagi kita kembali ke Allah. Yang membuat sakit begitu ya. Karena BMCA itu apa itu namanya, positioningnya adalah alamiah, ilmiah, ilahiyah. Jadi alamiahnya dengan herbal, ilmiahnya saya selalu belajar ilmu pengetahuan, ilmu medis, kemudian ada riset kecil-kecilan, ilahiyahnya ya kita kembalikan kepada Allah bahwasanya setiap penyakit ada obatnya, yakini itu. Kemudian yang menyebabkan sakit itu Allah, agar apa? Agar kita lebih dekat dengan Allah. Ketika kita sakit, ya pasti banyak, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Kalau dikasih sehat nyari duit mulu. Jadi presenter on air, off air, jadi lupa ajanya itunya kan nyebut Allah. Tapi kalau pas sakit, ya Allah semua, pasti ada hikmahnya. Kita lihat hikmahnya, jangan sampai kita lihat sisi buruknya. Dengan sakit kita lebih dekat dengan Allah, ibadahnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak. Itu kuncinya, sehingga kita menjadi ya mungkin hamba yang lebih baik ketika kita ya sehat. Sakit begitu.